Tes. Halo Sobat Obsesi, senang sekali pada hari ini bisa menyapa Sobat Obsesi pada podcast Obsesi, obrolan sehat Taman Sari. Bersama saya Ica, yang akan menemani Sobat semuanya di ruang podcast Puskesmas Taman Sari bersama Void Coffee, Feel That Void. Sponsor dulu. Obrolan kita kali ini terkait waspada stroke di usia muda. Stroke bukan hanya penyakit lansia atau bahasa Gen Z sekarang YTTA, yang tua-tua aja. Obrolan kita pada hari ini sangat menarik. Kenapa? Karena di Bangka Belitung menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan dan peningkatan jumlah kasus pada kelompok usia produktif. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stroke di Bangka Belitung menempati peringkat ke-9 secara nasional, masuk 10 besar se-Indonesia dengan angka 12,6%. Nah, meskipun angka tertinggi masih berada di usia 75 tahun ke atas atau 50,2%, terdapat temuan kasus nyata pada usia yang jauh lebih muda, mulai dari 15 tahun hingga 44 tahun. 15 tahun sudah kena stroke. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Nah, penasaran kan? Sebelumnya, Sobat Obsesi, jika nanti di pertengahan obrolan ada yang ingin ditanyakan, silakan WhatsApp langsung ke nomor Puskesmas Taman Sari di 0882 7637 3207. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Puskesmas Taman Sari. Nah, dalam obrolan hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang istimewa, yaitu Dr. Karina, spesialis neurologi, magister manajemen rumah sakit. Seorang dokter spesialis neurologi yang ahli dalam penanganan syaraf. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Ica. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Insya Allah selalu sehat-sehat ya dokter ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Obsesi hari ini. Nah, langsung aja. Dokter Karina, banyak orang yang mengira stroke itu penyakit kakek nenek atau bahasa Gen Z-nya YTTA, yang tua-tua aja. Bagaimana menurut dokter Karina? Ya, oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mbak Ica dan tim podcast Taman Sari atas waktu dan kesempatannya. Baik, kita kali ini membahas tentang stroke ya. Memang sekarang kalau dulu stroke itu pada usia tua, tapi semakin kesini banyak yang usia muda, usia produktif yang kena stroke. Nah, apa itu stroke? Stroke itu merupakan tanda atau gejala dari neurologis, ada defisit neurologis yang terjadinya secara mendadak atau tiba-tiba. Konsepnya itu akut, bisa dalam hitungan detik sampai jam, dan itu mengancam jiwa jika tidak segera ditangani, dan itu disebabkan karena gangguan aliran darah pada pembuluh darah di otak. Nah, stroke ini sendiri itu ada dua, ya, yang sering stroke sumbatan atau sering disebut stroke infark dan stroke perdarahan. Nah, keduanya ini faktor risiko tertinggi 50-70% itu disebabkan oleh darah tinggi. Masih banyak yang lain, ada darah tinggi, diabetes, jantung, dan pola-pola hidup sehat lainnya yang pola hidup yang tidak sehat lainnya. Iya dokter, sekarang yang kita tahu, saya juga tahunya stroke itu menyerang usia tua atau kakek nenek aja. Jadi apa perbedaan mendasar antara stroke yang menyerang usia lanjut dengan yang menyerang anak muda? Apakah penyebabnya sama dokter? Oke, kalau kita ngomong gejala atau tanda pada pasien stroke itu tidak ada perbedaan baik usia muda maupun usia tua. Yang perlu diwaspadai adalah gejala stroke itu adanya kelemahan separuh tubuh, bicara pelo, mulutnya mengot, ya, atau kebas atau kesemutan sesisi tubuh, itu jangan diabaikan. Jangan diabaikan ya. Oke, nah itu bisa terjadi pada usia muda pada usia tua.
hampir sama, tergantung area lokasi pada otak yang terkena pembuluh darahnya, gangguan pembuluh darahnya, dan seberapa besarnya luas area otak yang terkena. Iya. Nah, cuma pada usia tua, angka mortalitas atau kematiannya itu lebih tinggi Lebih tinggi ya dok. dibandingkan usia muda. Namun faktor resiko terjadinya itu ya ada faktor resiko yang hampir sama ya, bisa karena darah tinggi, kencing manis. Namun pada usia muda juga bisa disebabkan karena kelainan pembuluh darahnya itu sendiri yang bersifat genetik. Ya. Jadi secara umum sebenarnya sama aja ya dok ya. Untuk gejala. Untuk gejala Ya. sama. Oke. Terus ini dokter, benarkah gaya hidup hustle culture? Anak muda sekarang kurang tidur, stres tinggi, kopi berlebih, punya kaitan langsung dengan resiko stroke. Kebetulan saya juga suka minum kopi, dokter mungkin ada tips-tipsnya? Oke, yes ya. Jadi perlu yang sobat semua tahu bahwa ada yang namanya faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi, tidak bisa dimodifikasi. Apa contohnya faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi? Contoh usia usia tua faktor resikonya lebih tinggi terkena stroke. Terus gender, di mana laki-laki usia muda faktor resiko lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Namun seiring dengan usia, perempuan jadi faktor resiko lebih tinggi. Lalu juga dengan genetik. Nah, waspadai di mana genetik ini dari penelitian bahwa genetik keluarga yang memiliki riwayat stroke, keluarga faktor resikonya semakin tinggi pada anggota keluarganya. Bahkan pada orang tua yang kurang dari 65 tahun terkena stroke, itu angka kejadian untuk terjadi ke anggota keluarga lain kurang lebih hampir 30%. Nah, jadi perlu diwaspadai itu untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Namun kalau faktor resiko yang dapat dimodifikasi, apa contohnya? Darah tinggi tadi, diabetes, obesitas, hiperkolesterol atau lemak, obesitas berlemak, pola hidup tidak sehat, tidur kurang, terus gaya hidup ya dok? Ya, tidur kurang, terus makannya banyak, fast food, stres tinggi, olahraga, mager. Nah, males gerak. Maskaranya ya dok, harus gerak ya. Nah, itu mempertinggi faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, stroke, jantung dan lain-lainnya. Oke lah. Jadi sangat mempengaruhi ya dok. Jadi gaya hidup hustle culture itu sangat mempengaruhi, bisa terkena risiko stroke ya dok ya. Ya. Seringkali anak muda mengabaikan sakit kepala hebat atau kesemutan karena dianggap cuma capek. Apa gejala spesifik yang harus bikin kita langsung lari ke IGD dokter? Ya. Kira ada nggak dok? Ada. Jadi ada singkatan yang familiar itu adalah segera ke RS. Segera ke RS. Nah. Jadi kalau ada anggota keluarga, teman atau siapapun ada segera itu senyumnya tidak simetris. Senyumnya tidak simetris, ya. Terus gerakannya lemah separuh badan, gerakannya melemah. Ya. Separuh badan ya dok. Itu rabun, ya, bisa gangguan penglihatan lah. Dia ada gangguan penglihatan. Lalu kebas, ada kebas. Jadi jangan pernah menyepelekan kebas, kesemutan separuh badan. Ya. Nah, atau nyeri kepala. Segera ke RS. Jadi banyak juga mitos yang di lapangan kalau ada yang gejala-gejala stroke seperti itu, tusuk-tusuk dengan jarum. Pernah dengar nggak? Pernah dengar dokter. Jadi itu benar nggak dokter? Tusuk-tusuk dengan jarum atau pencet-pencet ujung jarinya, itu hanya mitos. Ya. Hanya mitos. Yang paling benar adalah segera membawa anggota keluarga atau teman terdekat tadi ke rumah sakit. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya jelaskan ada dua jenis stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Kalau stroke sumbatan itu bisa ada golden period. Jadi waktu emas kita menyelamatkan, jangan sampai terjadi kurang darahnya banyak. Jadi ada tindakan, ada obat yang bisa segera dimasukkan untuk melebarkan. Ada obatnya ya. Nah, kalau stroke perdarahan dinilai juga seberapa luas perdarahannya untuk kita hentikan perdarahannya itu. Ya, jadi stroke itu sendiri cepat dideteksi dan cepat juga untuk ditangani, itu akan mempengaruhi dari kualitas outcome atau
kualitas hidup pasien selanjutnya. Bisa diselamatkan ya, Dok? Ya, Iya. tergantung dari kitanya. Tergantung dari kitanya, bisa kita cegah, bisa kita lihat dari tanda-tandanya. Ya, terus penanganannya. Oke deh, benar. Pernah dengar istilah silent stroke, dokter? Apa itu dan apakah ini lebih berbahaya karena tidak terlihat? Kalau yang dokter jelaskan tadi kan ada tanda-tandanya, segerak KRS, senyumnya tidak simetris, gerakannya udah mulai setengah tubuhnya agak berbeda, rabun, penglihatan agak rabun. Nah, yang ini istilahnya silent stroke, dokter. Apakah itu benar-benar berbahaya karena tidak terlihat? Oke, silent diam ya, diam stroke. Silent stroke itu dia adalah stroke, ada sumbatan di pembuluh darah otak. Jadi bisa dibayangkan ya sobat semua, bisa dibayangkan pembuluh darah, selang. Nah, itu mengaliri aliran darahnya lancar harusnya, ternyata dia tidak lancar. Nah, itu terjadi sumbatan. Sumbatannya bisa jadi kecil sehingga tidak menyebabkan keluhan pada pasien. Itu yang dikatakan dengan silent stroke. Jadi ada sumbatan di area otak mungkin kecil ya, sehingga tidak menimbulkan gejala yang spesifik pada pasien. Maksudnya tidak menimbulkan tidak nampak. Namun ini bahaya kalau tidak terabaikan. Faktor resiko mungkin dia darah tinggi diabaikan, punya diabetes diabaikan. Nah, resikonya apa? Akan terjadi rusak permanen. Yang perlu kita waspadai yaitu ada keluhan dan adanya pengecekan secara berkala untuk faktor resiko yang tidak bisa tidak terlihat seperti itu ya, Dok. Seperti pengecekan darah tinggi, terus untuk penanganan atau pencegahan. Jadi pentingnya kita pertama itu mengetahui jenis stroke ya. Jenis stroke itu akan diketahui melalui CT scan. Stroke perdarahan atau stroke sumbatan. Cuma kalau silent stroke didominasi oleh stroke sumbatan. Ya. Nah, apa yang harus kita ini? Kalau untuk obat itu adalah obat untuk melancarkan aliran darah. Ya, atau obat antikoagulan atau antiplatelet ya, aspilet itu. Terus yang kedua adalah faktor resiko pada pasien. Apa nih misalnya? Darah tinggi, cek secara berkala. Ya, untuk tensi. Terus ada riwayat diabetes, cek berkala, minum obat secara rutin untuk diabetes. Ada sakit jantung, cek. Nah, obesitas gampang banget kalau untuk obesitas. Bisa nimbang, lingkar perut ya. Bisa kita ukur gimana di layanan kesehatan kan ada semua di situ. Dan juga ada cek kesehatan gratis. Sekarang udah ada cek kesehatan gratis, dokter, di puskesmas. Di puskesmas terdekat di mana pun ada. Tim puskesmas sudah turun ke instansi-instansi untuk penyekatan gratis, cek kesehatan gratis. Nah itu ada cek kesehatan gratis. Itu salah satu 3 diantaranya yang saya tahu. Kalau untuk cek darah itu ada kolesterol, asam urat, gula. Nah itu udah untuk kolesterol sudah bisa ketahui tinggi apa enggak ya. Terus juga gula. Di tensi juga ada riwayat darah tinggi apa enggak. Juga khusus di Puskesmas Taman Sari juga ada rekam jantung. Kalau memang ada indikasinya kita lakukan pemeriksaan rekam jantung. Nah, penimbangan secara rutin dan juga khususnya yang merokok, tidur kurang tidur. Kopi ternyata harus dikurangi ya, Dok. Nah, bagaimana dengan kopi? Kalau kopi secara penelitiannya sebenarnya kopi itu bagus, banyak efek positifnya dari kopi. Bagus ya, Dok. Ya, efek positifnya dari kopi, dia bersifat ada antioksidannya, dia ada kafeinnya juga sebagai stimulan, ada antioksidannya. Nah, cuma berapa banyak dalam sehari baiknya konsumsi kopi itu tidak berlebihan. 1 sampai 3 cangkir, bukan gelas ya, cangkir, kurang lebih ya 200 cc. Nah, itu tidak banyak. Nah, karena kalau kebanyakan ya Pak, segala sesuatu mau makan, mau minuman, kalau kebanyakan berlebihan pasti akan memberikan efek negatif. Iya, dokter. Terus kalau untuk kopi, saya juga suka kopi. Sama dong kita juga. Nah, saya juga suka kopi. Jadi yang jadi tips untuk sobat semua yang juga suka kopi, itu yang pasti dibatasi ya. Jangan pernah berlebih.
Terus kopi ini kopi kekinian, kalau bisa semurni mungkin kopi, jangan yang bikin kebanyakan rusaknya itu gulanya. creamer ya, creamer atau gulanya. Nah, itu yang bikin rusaknya di situ. Lalu kalau memang baiknya tidak dikonsumsi dalam perut kosong kalau ada yang riwayat sakit mah. Itu sih. Dokter, penjelasannya ya. Jadi silent stroke itu yang saya tangkap itu kita yang harus aktif karena dia memang tidak terlihat dari penjelasan dokter Karina. Silent stroke itu dari aliran darah dia kecil jadi tidak ketahuan. Gimana caranya kita ketahuan tadi? Kita aktif memeriksa kesehatannya, tes darah tinggi, cek gula, kolesterol, diabetes, segala macam kita cek. Nanti kita sadar sendiri, cek lingkar pinggang semuanya ya dok ya. Lingkar perut ya. Lingkar perut semuanya. Jadi dokter ini bisa jelaskan metode FAST. Face, arm, speech, time agar pendengar bisa melakukan pertolongan pertama pada orang terdekat. Oke. Dokter Karina. Kalau yang fast ya, fast cepat kalau ya. Fast. Singkatan dari fast itu. Nah, sebenarnya hampir sama. Itu pakai bahasa Inggrisnya. Sama dengan segera ke rumah sakit. Kalau fast itu singkatan dari face muka, di mana mukanya itu kalau disuruh senyum dia nggak simetris. Kalau pada orang pasien stroke senyumnya itu akan lebih datar. Kan lebih datar ya. Nah, salah satu sisi akan lebih datar, dia tidak bisa senyum simetris. Ya, akan lebih datar. Arm itu lengan. Ya, jadi ada gangguan gerakan, melemah. Contohnya gimana dok? Lemas pada badan. Nah, tiba-tiba jalannya menyeret, tiba-tiba dia bangun tidur kok lemah banget dianya. Nah, lemah sesisi tubuh. Lalu speech. Nah, bicaranya pelo. Kalau mau ininya dia ngomong R-nya cadel banget, susah banget. Susah, berat banget dia ngomongnya. Itu pada kondisi yang berat akan kedengaran sekali beda. Suruh nyebut ular melingkar di lorong-lorong, R-nya itu berat. Ya, berat dianya. Sama T-nya itu adalah singkatan dari time. Segera, intinya kalau ada kondisi yang seperti itu segera ke IGD. Ke rumah sakit. Ya, IGD terdekat. Oke, itu ya. Jadi kita harus sadar orang terdekat kita perhatiin mukanya. Memang face-nya, kalau face-nya udah nggak bisa senyum simetris, kita perhatikan. Oke, nggak cukup muka aja, arms, gerakannya apakah memang udah agak melemah, terseret-seret, terseot-seot. Lalu bicaranya selor nggak? Boleh dites, kayak dokter Karina. Kita suruh ngomong aja, ular melingkar di atas pagar. Lalu time segera ke rumah sakit ya. Kalau memang tanda-tanda itu sudah teman-teman lihat di teman terdekat kita ya. Oke dokter, selain pola makan, apakah faktor genetik punya peran besar? Jika orang tuanya terkena stroke, apakah anaknya otomatis beresiko tinggi terkena stroke? Ya, kalau untuk riwayat keluarga genetik tadi, jadi genetik itu masuk dalam kelompok faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi ya. Jadi kalau ada keluarga genetik, ada keluarga yang ada riwayat stroke, pernah kena stroke. Nah, keluarga yang lain waspada nih. Dia punya cikal bakal bakat. Tapi pada dasarnya semua itu adalah kembali kepada pola hidup kita. Pola hidup yang sehat, rajin olahraga, makannya sehat. Nggak sebasi, kata orang Bangka ya. Nggak sebasi, asal kenyang, hati senang. Nah, jadi terus juga olahraga itu paling tidak dilakukan 3-5 kali seminggu, minimal 30 menit aja. 30 menit aja. Nah, sekarang anak-anak zaman sekarang dokter scrolling TikTok, nggak terasa 30 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan berhari-hari. Nah, olahraga 30 menit belum tentu bisa. Saya sendiri contohnya ya. Ya. Nah, maka dari itu kita harus sadar akan kesehatan kita itu dari sekarang. Nggak harus nunggu sampai tua, tapi dari sekarang, karena kesehatan itu investasi kita untuk masa tua. Jadi memang faktor genetik itu punya peran yang besar. Ya. Kira-kira berapa persen dokter? 30%? Ya, bisa 30-50% dehnya. 30. Kalau dari penelitian itu kurang lebih 30%. Masih banyak kemungkinan 70%, 50-70%-nya masih bisa kita pengaruhi dari diri kita sendiri. Ya, dari pola hidup kita sendiri. Ya. Bagaimana? Ya dok ya. Bagaimana pengaruh fast food dan minuman manis kekinian terhadap pengentalan darah di usia muda, dokter? Fast food, makanan cepat saji ya? Iya, ya? Makanan cepat saji, dokter. Oke.
Sekarang kan apa-apa semua dipermudah dokter, makan kita pesan Gojek, Grab, semuanya disediain. Oke, itu gimana dokter pengaruhnya terhadap pengentalan darah di usia muda? Kalau ngomongin fast food ya, makanan cepat saji itu, kenapa dia kalau kita sering makan cepat saji itu dia berhubungan dengan kadar natrium pada Darah. makanannya. Jadi makanan cepat saji itu tinggi kadar natriumnya, Ya. garam. Nah, di mana kadar natrium ini yang tinggi dapat memicu terjadinya faktor resiko stroke. Waduh. Darah tinggi, jadi minum garam, bayangkan itu tinggi natrium, lalu dia menyebabkan faktor resiko stroke-nya meningkat. Nah, itu yang tanpa kita sadari adalah konsumsi kayak penyedap, ya itu kan tinggi MSG dan takaran kita kalau per hari itu garam berapa banyak nih kita itu satu sendok teh kecil itu kalau untuk garam. Jadi namun kalau pada cepat saji itu bisa tinggi dianya, pasti melebihi dari bisa kalau kita makannya banyak ya. Jadi dikhawatirkan kalau sering makan yang cepat saji ya resiko terjadi hipertensi tadi, karena dari bahan-bahan hipertensi yang darah tinggi itu udah mempunyai peran 50-70% untuk resiko terjadinya stroke. Itu ya, padahal itu bisa dicegah. Cek berkala tadi. Ya. Itu teman-teman. Jadi yang suka konsumsi fast food, itu dijelasin sama dokternya kenapa fast food itu nggak oke untuk kita makan, karena natrium yang terkandung dalam fast food itu pasti melebihi batas maksimal dalam konsumsi natrium. Kalau memang banyak sehari sekali kalau jarang-jarang sih enggak ya. Cuma kalau sering kita konsumsi itu resiko natrium tertumpuknya di dalam tubuh yang banyak. Lalu kalau untuk minuman yang manis-manis, nah gimana itu dokter? Dokter. Kalau minuman yang manis-manis itu faktor resikonya kita mengarah takutnya terjadi diabetes mellitus. Jadi minum manis memicu untuk terjadinya lonjakan gula darah. Ya, lonjakan gula darah kalau tidak segera terdeteksi, minum yang manis ya, minum banyak nih kemarin usia muda yang kena diabetes, pergeseran usia lah maksud saya. Usia muda saat diabetes. Nah, perlu kita lihat, cari tahu faktor risiko apa dia, minum manis kah atau yang cepat saji atau apa. Nah, itu jika pasien dengan diabetes, pasien dengan gula konsumsi tidak kontrol rutin, tidak minum obat secara rutin, dia akan dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Nah, kerusakan pembuluh darahnya bisa dapat karena stroke, dapat menyebabkan sumbatan atau bahkan pengeroposan dinding pembuluh darahnya. Nah, jadi itu merupakan faktor resikonya. Jadi minum manis juga menjadi penyebab faktor resiko, karena itu ada kalau yang berlebih ya dok, tapi kalau jarang-jarang ya nggak apa-apa ya dokter ya. Kalau sekali-sekali. Karena sekarang di Bangka Belitung ini udah banyak banget coffee shop dokter, anak-anak muda pasti maunya nongkrong pesan-pesan mineral kayak gini, gengsi dia. Pasti maunya minum manis, foto-foto. Tapi kan kalau sehari 2-3 kali pasti. Kalau secara penelitiannya kalau kopi 3 cangkir cukup. Ya. Cuma masalahnya yang bikin jadi permasalahan adalah di kopi itu ada creamernya, tambahannya. Nah, itu yang bikin bahayanya. Tapi kalau kopi murni ya, pure kopi dengan kalau memang dengan sedikit tambahan gula ya, tapi lebih baiknya mendekati ke ini murni dia 1-3 cangkir masih aman kayaknya. Oke, dokter. Nah, ini dokter dari Sobat Obsesi kita ada pertanyaan dari Dinda. Saya baca dulu ya, Dok. Halo dokter, saya Dinda. Untuk perempuan, benarkah penggunaan kontrasepsi hormonal tertentu atau kondisi hamil juga bisa meningkatkan resiko stroke, dokter? Dari Dinda. Hamil? Ya, dia hamil. Saya Dinda. Untuk perempuan, benarkah penggunaan kontrasepsi hormonal tertentu atau kondisi hamil juga bisa meningkatkan stroke? Oh ya, jadi ini juga perempuan, gender ya, berarti tadi saya sempat jelaskan di mana gender juga mempunyai faktor resiko. Itu faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Memang gender bisa
pada laki-laki usia muda faktornya lebih tinggi, namun pada dewasa menuju tua itu perempuan malah yang lebih tingginya karena faktor hormonal. Jadi memang benar sobat semua kalau seandainya hormonal itu mempengaruhi untuk terjadinya stroke. Jadi dan pada pasien-pasien yang hamil ya, ini hati-hati. Nah, ada yang namanya suatu kondisi pengentalan darah, resiko terjadinya pengentalan darah ya karena efek hormonal, atau hati-hati dengan darah tinggi saat kehamilan. Pernah dengar eklamsi, preeklamsi? Iya. Nah, itu pentingnya kita melakukan pemeriksaan cek secara rutin untuk kondisi pasien ibu hamil. Jadi kalau tensinya tinggi juga pasti urinnya. Nah, karena kalau resiko tinggi itu akan resiko terjadinya ya terjadi stroke, terjadinya eklamsi namanya ya. Nah, itu ya pastinya akan membahayakan kondisi ibu dan janin. Oke, itu ya untuk Dinda, sobat obsesi udah dijawab sama ahlinya Dokter Karina ya. Lalu ini dokter ada yang kedua dari Tony. Dokter, saya Tony, kalau sudah terlanjur kena stroke di usia produktif, apakah peluang untuk pulih 100% dan kembali bekerja itu besar? Gimana dokter? Oke, kalau usia muda ya berarti usia muda terkena stroke dokter. Ya memang banyak ya usia muda, ada yang usia muda terkena stroke. Jadi kembali lagi pertama jenis stroke-nya stroke apa? Stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Dan dicari lagi penyebabnya. Apakah usia muda, apakah memang karena kelainan pembuluh darah ya sehingga mudah terjadinya pecah pembuluh darah, atau karena faktor yang lain. Misalnya ya memang usia muda dia nggak ketahuan darah tingginya. Ya, nah darah tinggi diabetes tadi, dan juga yang namanya stroke tergantung dari luas areanya. Luas area di otak yang terkena. Kalau kecil mungkin recovery perbaikannya akan lebih cepat. Namun kalau luas ya, luas dianya kena perdarahannya atau stroke-nya luas di wilayah otak itu, di daerah otak itu, ya mungkin akan kalau kami nyebutnya gejala sisa stroke. Mungkin kelemahan sisi tubuh sebelah kiri, kelemahan sisi sebelah, atau mungkin gejalanya jalan menyeret banyak, atau mungkin tidak bisa bicara. Nah, hal-hal yang seperti itu dibutuhkan adalah fisioterapi. Jadi untuk penanganan sekundernya pada pasien-pasien yang sudah terkena stroke itu untuk dirutinkan fisioterapinya ya untuk membantu memulihkan kekuatan motoriknya ya. Kalau ada gangguan bahasa tidak latihan bicaranya. Lalu untuk mental, pastinya usia muda bagaimana psikoterapi untuk pasiennya. Pak usia muda dia lemah sudah separuh badan, kadang ada kena mental ya orang-orang pastinya ada kena mental. Nah yang paling penting fisioterapi, rehabilitasi untuk mentalnya, dan tetap paling penting adalah memperbaiki faktor resikonya dia. Kembali lagi itu saya tekankan untuk faktor resikonya apa, diperbaiki pola hidup yang sehat. Iya dokter ya. Jadi untuk yang terkena usia produktif, Tony tadi udah dijawab ya, mentalnya dikuatin, fokus pada hal-hal yang masih bisa kita lakukan seperti pencegahan tadi, lakukan fisioterapi, faktor-faktor penyebabnya. Itu pencegahan sekunder kalau orang yang sudah kena. Oh sudah terkena. Jadi untuk jangan sampai memperberat kondisinya ya fisioterapi untuk membantu memulihkannya. Ya hal-hal yang memang memicu itu gaya hidup seperti kurang tidur segala macam itu dihindari ya dok ya. Oke dokter, terakhir apa pesan penting untuk teman-teman muda yang merasa tubuhnya sehat-sehat aja sekarang dokter? Ya tetap waspada ya, mau usia muda mau usia tua ya, lakukan cerdik. Itu cerdik? Apa itu cerdik dokter? Cerdik itu cek kesehatan secara berkala ya, bisa di layanan kesehatan. Yang paling penting cek ada gula, ada tensi, obesitas apa enggak. Nah itu cek kesehatan secara berkala. Kalau ada keluhan silakan datang. Lalu yang kedua cerdik, E-nya enyahkan asap rokok. Itu sebenarnya gampang ya, cuma di bungkus rokoknya itu sendiri sebenarnya sudah ada tulisan merokok dapat menyebabkan sakit jantung dan lain-lain. Nah semoganya yang bisa berhenti merokok baik dan untuk kesehatan diri, baik itu untuk
orang sekitar maupun diri sendiri, karena asap rokoknya juga bahaya. Cerdik, R-nya apa? R-nya apa, Dok? Rutin olahraga. Ingat, olahraganya itu 3-5 kali seminggu, minimal 30 menit. Ya. D-nya itu adalah diet seimbang. Diet seimbang. Nah, diet seimbang pasti akan berbeda. Orang yang diabetes akan beda pastinya dengan diet orang normal, atau darah tinggi juga pasti akan berbeda, ya. Jadi dibatasi gula dan garam, semua ada batasannya per hari. Lalu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Nah, paling tidak jangan begadang lah. Dapatlah istirahat itu kurang lebih 6-8 jam. 6-8 jam. K adalah kelola stres. Nah, kelola stres ini pinter-pinter diri lah. Kalau sekiranya ada stres, bawa rekreasi, healing, dan mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Masya Allah, itu ya, cerdik. Jangan lupa cerdik. Jangan lupa cerdik. Dokter, maaf tadi udah pesan ajakan, tiba-tiba ada yang tanya lagi dokter di live streaming ini. Izin bertanya dokter, kalau stroke apakah bisa menyerang anak-anak? Oh ya, anak-anak ada, tergantung dari anak-anak bisa, tapi tergantung dari ininya. Biasanya apakah memang ada kelainan pembuluh darah, ya, didominasi kelainan pembuluh darah. Saya pengalaman kalau untuk stroke pada anak ada ya, namun tidak sebanyak dari usia dewasa sampai usia tua, ya. Cuma apa yang mendasarinya, apakah memang karena ada kelainan pembuluh darah atau memang faktor resiko yang lainnya, obesitas misalnya. Kan kadang kita tidak menyadari kan, obesitas atau silent hipertensi yang tidak ketahuan. Banyak sekarang pada pasien-pasien anak yang setelah kita cari tahu ternyata ada darah tingginya, ya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Sekali lagi, apakah pada anak bisa. Ada kasusnya yang seperti itu, ya. Ya, Dok. Dokter sendiri pernah untuk kasus ini anak usia berapa, dokter? Yang dokter temukan? Ada, kalau kita kan disebut anak, usia itu dari 0 sampai 17 tahun, ya. Usia remaja itu ada yang saya temukan usia kurang lebih 15 tahun, 14-15 tahun itu udah terkena stroke, ya, karena nggak pecah dari pembuluh darahnya. Oke, itu ya. Lanjut lagi dokter, masih ada yang bertanya. Harus ya. Dokter, saya mau bertanya, saya sering merasakan kaki tidak bisa digerakin seluruh bagian kanan tiap saya bangun pagi sampai 10 menit. Apakah itu termasuk stroke? Apa yang perlu saya lakukan agar tidak terjadi lagi? Bangun tidur, saya ulangi ya. Saya sering merasakan kaki tidak bisa digerakin seluruh bagian kanan tiap saya bangun pagi sampai 10 menit. Apakah itu termasuk stroke? Apa yang perlu saya lakukan agar tidak terjadi lagi? Ya. Jadi ada yang namanya bisa jadi kemungkinan TIA, tulisannya TIA, transient ischemic attack. Apa itu dokter? Jadi bagian dari stroke juga, ya. Jadi di mana stroke sumbatan. Jadi ini pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah pada selang. Awalnya dia menyumbat, ya, sehingga menyebabkan keluhan yang seperti itu, ya, menyumbat di pembuluh darah otak, terus dia menyebabkan keluhan seperti itu. Nah, sumbatan itu lepas D-nya. Sumbatan itu jadi sehingga keluhannya hilang lagi. Nah, hanya sesaat ya. Nah, itu harus hati-hati. Makanya apa yang harus dilakukan? Dicek untuk faktor resikonya, perbaiki pola hidupnya. Apa yang menjadi faktor resikonya? Nah, dan segera konsultasikan ke neurolog, ya. Kalau saya sih nyarannya konsultasi ke neurolog. Kenapa? Biar dokter neurolognya bisa menilai apakah ini perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan apa enggak, perlu dilakukan CT scan apa enggak, memang dia menetapkah atau memang hilang satu kali. Nah, itu sebaiknya segera dikonsultasikan karena resiko berulangnya akan ada. Oke, dokter. Oke, masih ada yang mau bertanya? Sebentar ya dok ya, kita lihat dulu ya dok. Sepertinya nggak ada lagi yang bertanya ya. Luar biasa, semoga podcast kita pada hari ini. Oh, masih ada satu lagi dokter. Masih ada satu lagi. Dari Rensi Pertiwi ya dok. Dokter,
Dokter kenal sama yang bertanya? Nah, Dok, kalau Puskes Taman Sari apakah ada cek kesehatan gratis untuk mendeteksi waspada stroke? oke, waspada. Adalah apa yang nggak ada di Puskesmas Taman Nggak Sari? Palu gada ya dok, apa yang mau kita ada. Nah, Apa itu dokter? jadi kan sebenarnya bukan hanya di Puskesmas Taman Sari, tapi juga di seluruh layanan Puskesmas ada cek kesehatan gratis. Itu sudah digadang-gadang oleh pemerintah ya, di mana pemerintah itu sayang sama kita ya. Jadi cek kesehatan gratis itu berupa apa aja ya? Ada cek gula, cek darah itu berupa kolesterol, asam urat, sama Gula darah. Nah ini aja udah kedetek ya untuk ini ya. Gula darah untuk detek DM-nya, hiperkolesterol untuk ngecek lemaknya. Lakukan pengukuran di sini tensinya. Ya, ada darah tinggi apa enggak? Waspada kalau seandainya tensi itu lebih dari 140/90. Oke, lanjut. Lalu bagaimana untuk berat badannya? Nah, masuk ideal apa enggak? Dihitung body massa indeksnya, ya. Nanti bisa orang puskesmas, kesehatan tenaga kesehatan yang bisa menilai, oh ini overweight, oh ini obesitas. Obesitasnya grade 1 atau grade 2. Dan di sini ada ahli gizinya, bisa konsultasi. Bisa gizi ya, bisa kan? Bisa nggak di sini? Bisa ya dong dokter, di Puskesmas Taman Sari ya. Nah terus selain itu ada pengecekan untuk lingkar perut. Nah kalau lingkar perut cek fisik ya dok, cek fisik perut. Ada yang namanya obesitas sentral. Obesitas sentral. Mungkin seorang laki-laki itu ideal nampak dari jauh, tapi ternyata perutnya buncit. Nah, hati-hati. Lingkar perutnya yang berlebih itu memicu resiko obesitas sentral dan itu menjadi faktor resiko terjadinya stroke. Nah, dan juga ada yang namanya kita ada rekam jantung. Kalau memang dibutuhkan ada indikasinya, kita bisa melakukan pemeriksaan rekam jantung di sini. Memang Puskesmas Taman Sari ini lengkap ya dok. Jadi ya untuk Rensi Pertiwi itu yang ada di Puskesmas Taman Sari, silakan datang ke Puskesmas Taman Sari ya, cek fisik, perut, gigi, jantung, CKG semua kita gratis. Datang aja ke sini ya. Alamatnya di mana dokter? Jalan Ayani. Jalan Ayani Kelurahan Batin Tikar ya. Oke, kita lihat lagi dokter, masih ada yang bertanya? Udah cukup ya, luar biasa. Semoga pesan ini bisa membuka hati kita semua agar bisa menjaga kesehatan, pola hidup serta makannya kita ya dokter ya. Terima kasih banyak Dokter Karina, spesialis neurologi Magister Manajemen Rumah Sakit, atas ilmu dan inspirasinya. Hari ini sungguh luar biasa karena obrolan hari ini sangat dekat dengan gaya hidup kita sehari-hari ya. Semoga obrolan ini bisa membuat kita lebih peduli, lebih paham sehingga masyarakat sehat dan terhindar dari stroke. Saya Ica bersama Dokter Karina pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Obsesi berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Dadah. Obsesi, obrolan sehat Taman Sari. Puskesmas Taman Sari melayani dengan cinta. Dadah.